Halo, selamat pagi. Salam Fransiskus, Pace Ebene, salam sehat. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, Nak. Berjumpa lagi kita di hari Senin, tanggal 13 September tahun 2021. Nah, pada minggu ini kita memasuki minggu yang ke-9 dengan tema kita adalah lingkungan dan subtema lingkungan rumah. Nah, anak-anak pasti memiliki rumah dong, ya, tempat tinggal kita bersama anggota keluarga. Nah, coba kita lihat ya, Nak ya. Di sini ada gambar rumah yang sangat lingkungan rumah yang sangat bersih dan indah ya. Nah, enak sekali dipandang, sejuk, segar, banyak tanaman-tanaman ya. Nah, di rumah anak-anak banyak tanaman tidak ya? Semoga di rumah anak-anak banyak tanaman ya, Nak ya. Nah, supaya rumahnya terlihat lebih indah dan asri. Oke. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan mengenal ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah beserta isinya dan fungsinya ya. Nah, baik. Yang pertama kita lihat ruangan apa ya, Nak ya? Ya, oh ternyata ada ruang tamu. Nah, ruang tamu ada apa saja ya di ruang tamu? Biasanya ada kursi, meja ya untuk tempat duduk tamu ya, Nak ya. Lalu ada televisi, biasanya ada lemari atau bufet atau hiasan-hiasan dinding ya, Nak ya. Nah, inilah ruang tamu. Lalu yang kedua ada kamar tidur. Nah, anak-anak pasti memiliki kamar tidur ya di rumah. Di kamar tidur ada apa saja? Nah, tentunya pasti ada tempat tidur ya, atau biasanya disebut kasur nih anak-anak ya. Oke, biasanya tempat tidur, ada lemari pakaian, ada kaca atau meja rias ya, Nak ya. Oke, inilah kamar tidur. Ruangan selanjutnya ada, wah ini ada ruang makan ya. Ruang makan ini biasanya ada kursi dan meja untuk makan ya, tentunya ya, Nak ya. Nah, lalu ada juga lemari untuk menyimpan makanan ya. Kita lanjutkan, ada ruangan apa saja di rumah? Di dalam rumah ada dapur. Nah, di dapur ini biasanya ada kompor ya, Nak ya. Tentunya ada kompor untuk memasak bunda di dapur ya. Ada kompor, ada kulkas, ada perabotan-perabotan bunda untuk memasak tentunya ya. Oke, baik, ruangan apa lagi ya? Nah, lalu ada di kamar mandi biasanya ada apa ya? Ya, ada bak penampungan air ya, atau bak mandi. Ada keran air juga ya, ada wastafel juga biasanya ya. Nah, inilah anak-anak ruangan kamar mandi. Nah, jadi kita sudah mengenal tadi ya, Nak ya. Yang pertama tadi ada ruang tamu, ada kamar, ruang makan, lalu ada kamar mandi, dan ada dapur ya. Nah, itulah ruangan-ruangan yang ada di rumah kita. Nah, sekarang kita akan belajar tentang fungsi ruangan yang ada di dalam rumah. Nah, fungsi dari ruangan tersebut. Nah, yang pertama tadi ya, ini Bu Tere bacakan ya. Ruang tamu berfungsi untuk menerima tamu yang datang ataupun untuk menonton televisi bersama anggota keluarga ya. Tidak mungkin kan jika ada tamu langsung kita bawa ke kamar. Nah, kan tidak mungkin. Pasti jika ada tamu pasti kita akan membawa ke ruang tamu, dipersilakan duduk di ruang tamu ya, Nak ya. Nah, lalu yang kedua, kamar tidur. Nah, apa sih fungsi dari kamar tidur? Kamar tidur berfungsi sebagai tempat beristirahat ataupun tempat menyimpan pakaian ya. Ya, kamar tidur berfungsi sebagai tempat istirahat ya. Jadi kalau anak-anak mau tidur beristirahat pasti kan di kamar ya, Nak ya, di kamar tidur. Nggak mungkin kan anak-anak makan di kamar tidur. Nah, pasti tidak ya, bukan pada tempatnya ya, Nak ya.
Oke, lalu yang ketiga ada ruang makan. Nah, ruang makan berfungsi sebagai tempat berkumpulnya keluarga untuk menyantap hidangan pagi, siang, ataupun malam. Nah, pernah nggak ya anak-anak ini makan di kamar tidur atau di kamar mandi? Pasti tidak ya. Makannya pasti di ruang makan ya nak ya. Oke, lalu yang keempat ada dapur yang berfungsi sebagai tempat untuk memasak hidangan ataupun menyimpan bahan makanan. Nah, untuk sebagai tempat memasak hidangan. Nggak mungkin ya, anak-anak pernah lihat nggak ya bunda memasak itu di ruang tamu? Nah, pasti nggak pernah lihat. Atau bunda memasak di kamar? Nah, pasti tidak ya nak ya. Pasti bunda memasaknya di dapur ya. Lalu ruangan yang kelima ada kamar mandi. Nah, kamar mandi berfungsi sebagai tempat untuk membersihkan diri serta sebagai tempat mencuci pakaian. Iya, nggak mungkin ya nak ya kalau anak-anak mandi di ruang dapur atau mandinya di kamar, kan nggak mungkin. Pasti anak-anak mandinya di kamar mandi, mencuci pakaiannya pun di kamar mandi ya nak ya. Jadi gunakanlah ruangan-ruangan di rumah kalian sesuai dengan fungsinya ya nak ya. Oke, baik, ini adalah fungsi dari ruangan-ruangan yang ada di rumah anak-anak. Oke, nah sekarang anak-anak bisa lihat ya nak ya. Di sini ada gambar lingkungan rumah yang bersih dan lingkungan rumah yang kotor. Pasti kita lebih nyaman untuk tinggal di rumah yang lingkungan bersih ya. Ya, karena kalau lingkungan rumah kita kotor banyak menimbulkan sarang penyakit ya. Contohnya seperti lalat yang akan berdatangan, lalu lalat hinggap di makanan kita. Nah, akan menimbulkan penyakit ya. Jadi perlu anak-anak ingat ya nak ya, membersihkan lingkungan rumah itu sangat penting sekali ya nak ya. Nah, tugas siapa membersihkan lingkungan rumah? Nah, di sini bisa kita lihat, membersihkan lingkungan rumah, kebersihan lingkungan rumah menjadi tanggung jawab semua anggota keluarga. Jadi jangan hanya bilang, aku kan masih kecil, jadi biar aja mama yang bersihkan, aku kan belum bisa membersihkan. Tidak ya nak ya. Nah, anak-anak juga bisa, Riri membantu mama ya membersihkan tempat tidur atau menyapu lantainya ya. Jadi tidak boleh ya nak ya, hanya mama atau kakak yang membersihkan rumah. Anak-anak juga bisa membantu membersihkan rumah ya. Contohnya seperti di gambar ini ya nak ya, bekerja sama anggota keluarga membersihkan lingkungan rumah sehingga rumahnya menjadi bersih. Oke, baik anak-anak yang hebat, semoga materi pembelajaran ini bisa anak-anak pahami ya nak ya. Nah, oke, baik anak-anak yang hebat, terima kasih sudah mempelajari materi pada hari ini. Selamat beraktivitas bersama Bunda Hebat di rumah dan selalu jaga kesehatan ya nak. Salam Fransiskus, Pace Ebene, salam sehat. Terima kasih.